kembali di video saya Ade Melawati Nantutu, mahasiswa Pascasarjana Institut Setiami. Video saya kali ini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan dari Bapak Dr. Taufan Maulamin SE/AKMM, materi kepemimpinan berjudul Membangun Komunikasi dan Relasi. Sebelum melanjutkan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk like, comment, share, dan subscribe agar video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepemimpinan. Bahkan dapat dikatakan tiada kepemimpinan tanpa komunikasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan para manajer ataupun pimpinan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Keberhasilan menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu klien, rekan kerja, atasan maupun bawahan, sangat menentukan keberhasilan. Komunikasi di dalam organisasi maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan dengan karyawannya maupun dengan khalayak yang ada kaitannya dengan organisasi dalam rangka mencapai pembinaan kerjasama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Syarat seorang pemimpin selain dia harus berilmu, berwawasan, ikhlas, tekun, berani, jujur, sehat jasmani dan rohani, ia harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Relasi merupakan upaya menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu klien, rekan kerja, bawahan maupun atasan, sehingga menentukan keberhasilan pimpinan dan organisasi yang ia pimpin. Ada 4 fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah fungsi informatif. Fungsi informatif maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap mendapat informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih tepat waktu. Fungsi yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah fungsi persuasif. Para pimpinan menyukai gaya untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Hal ini dilakukan dalam upaya memperoleh kepedulian yang lebih besar dibanding bila pimpinan memperlihatkan kekuasaan dan wewenangnya. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi integratif di sini maksudnya adalah organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang lebih baik. Gaya komunikasi akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang bagaimana perilaku orang-orang di dalam suatu organisasi ketika mereka melaksanakan bertindak berbagi informasi dan gagasan. Ada 6 gaya komunikasi pimpinan. Yang pertama adalah the controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua, the equalitarian style. Gaya komunikasi ini dilandasi dengan kesamaan, ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. Yang ketiga adalah the structuring style. Gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Yang keempat adalah the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Yang kelima adalah the relinquishing style. Gaya komunikasi ini mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang keenam adalah the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Dalam berkomunikasi terdapat beberapa jenis hambatan. Hambatan yang pertama adalah hambatan teknis. Hambatan teknis yang dimaksud di sini adalah keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi.
Yang kedua adalah hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Hal ini terjadi karena adanya faktor emosi, prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang. Topik yang terakhir adalah membangun relasi. Setiap orang yang ingin mencapai kesuksesan membutuhkan relasi atau hubungan yang baik dengan banyak pihak. Keberhasilan menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu klien, rekan kerja, bawahan maupun atasan, sangat menentukan keberhasilan. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi acuan membangun relasi adalah: yang pertama, kepercayaan diri. Jika ingin membangun hubungan dengan orang lain, maka diharapkan kita harus memiliki kepercayaan diri. Kita harus mengenali jati diri orang lain dengan sesungguhnya. Yang kedua, jujur dan tulus. Kita juga harus menyampaikan pujian yang jujur, menolong dengan tulus, dan menjaga agar hubungan dengan orang-orang yang kita kenal penuh dengan kasih. Yang ketiga adalah beradaptasi. Beradaptasi di sini maksudnya kita harus menyesuaikan diri dengan orang lain dan tidak memaksakan orang lain juga menyesuaikan diri dengan kita. Yang berikutnya adalah pusatkan perhatian kepada mereka. Ini adalah sebuah rahasia keberhasilan setiap orang sukses, yaitu mereka menempatkan orang lain lebih penting dari dirinya. Setiap orang senang menjadi pusat perhatian, dilayani, dan diperhatikan. Yang berikutnya adalah memberi kepercayaan. Cara membangun hubungan yang baik adalah dengan mempercayai. Rasa percaya Anda dapat membantu orang lain semakin memaksimalkan kehidupannya. Yang terakhir, tawarkanlah bantuan dan harapan. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri di dunia ini. Dengan menawarkan harapan, maka Anda dapat memberikan mereka masa depan. Sebagai catatan, sebuah relasi jika dibangun dengan benar, maka akan membentuk sebuah siklus yang menguntungkan semua pihak. Demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai membangun komunikasi dan relasi. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.